everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope you always be doing fine. So, perkenalkan, namaku Fatimah Azahro. Aku akrab disapa Arah. Aku dari HMI Komisariat Hukum Unsud. Well, pada kesempatan kali ini aku mau sharing aja nih kepada teman-teman seputar sistem judicial review yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh dua lembaga kekuasaan kehakiman, yakni oleh MA dan juga oleh MK. Tapi sebelumnya, wanna say sorry before kalau misalnya nanti di tengah-tengah video ada suara ayam misalnya. Atau ada suara yang mengganggu lainnya, ya karena itu udah kehendak alam kali ya, nggak bisa diapa-apain. So, untuk kesempatan kali ini kita akan membongkar sedikit terkait dengan judicial review. Nah, judicial review ini mungkin erat kaitannya dengan pembentukan MK dulu kali ya, karena MK ini merupakan lembaga negara baru yang adanya berkat amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang orang sering katakan bahwasanya saat amandemen tersebut merupakan penataan dari kekuasaan kehakiman. Nah, saat MK lahir, MK pun langsung diberikan kewenangan untuk melakukan judicial review atau menguji suatu norma atau pasal atau hukum juga gitu ya kepada peraturan yang lebih tinggi. So, berkaitan dengan adanya judicial review yang dimiliki oleh MA juga MK, ini ada perbedaan yang cukup tipis. Nah, ini bisa lihat nih di slide. Kalau misalnya untuk MA ini termaktub dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana menegaskan bahwa MA ini memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, so berwenang juga untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, kalau misalnya pengujian konstitusionalitas dari undang-undang terhadap undang-undang dasar ini dimiliki oleh MK yang mana termaktub pula dalam pasal 24C. Nah, jadi udah jelas kan teman-teman ya, kalau misalnya MA ini dia mengujinya peraturan di bawah undang-undang kepada atau terhadap undang-undang, sedangkan MK ini menguji undang-undang itu sendiri terhadap undang-undang dasar. Jadi bisa dihierarkiskan sendiri gitu ya. Nah, next slide, kalau misalnya kita ngomongin soal judicial review, pasti ini juga ada kaitannya dengan Steuvenbauer theory yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Nah, sebelumnya adanya sistem judicial review ini juga dikatakan oleh beberapa orang atau ahli, ini merupakan suatu konsepsi untuk adanya penguatan konsep dari negara hukum yang dimiliki oleh Indonesia, di mana menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai norma tertinggi. Ini pun selaras dengan Steuvenbauer theory nih teman-teman, yang mana dalam teori tersebut mengatakan bahwasannya tatanan hukum atau hukum ini bentuknya bertingkat atau berjenjang, hierarkis, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Yang mana yang paling bawah ini atau yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya sampai seterusnya. Di mana di tingkat akhirnya ini ada undang-undang dasar yang orang-orang sering sebut juga Grundnorm gitu ya, selaras dengan Pancasila. So, ini juga ada kaitannya sebagai upaya preventif atau upaya pencegahan juga untuk memaksa para pembentuk norma atau undang-undang khususnya untuk taat pada peraturan atau norma yang ada di atasnya, yakni undang-undang dasar. Sebagai harapan, produk hukum yang diciptakannya itu bisa bersinergi satu dengan yang lainnya dan tidak saling bertentangan. So, pada hakikatnya memang dibentuknya MK ini ya untuk menyempurnakan mekanisme dan juga sistem dari judicial review yang ada di Indonesia, karena sebelumnya hanya dimiliki oleh MA. So, berkaitan dengan problematika yang muncul, mungkin teman-teman juga bisa mengkaji itu lebih dalam lagi. Nah, untuk kesempatan kali ini, aku bakal membahas seputar syarat dan cara pengajuan atau prosedur kita untuk mengajukan JR. So, yang paling penting di sini adalah kita bisa mengajukan JR, bisa menguji undang-undang atau terkait dengan pasalnya, itu apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Dan ada dua macam pengujian juga di sini.
Yang pertama ialah pengujian undang-undang secara formal. Apa itu? Ya, sederhananya ialah kita menguji apakah pembuatan undang-undang tersebut sudah sesuai atau belum dengan yang ada di Undang-Undang Dasar. Jadi kalau misalnya formal itu dari segi caranya. So, yang kedua ialah pengujian secara material. Nah, kalau misalnya pengujian secara material ini berkaitan dengan materi atau muatan yang ada di pasal tersebut, apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. So, adapun follow up lebih lanjutnya kalau ternyata memang dari segi pembentukan juga materinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka MK akan menyatakan bahwa pasal tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Artinya apa? Artinya secara sederhana nih, kalau misalnya kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, di saat kita terkena suatu perkara misalnya, nah, kita tidak bisa menjadikan pasal tersebut sebagai dasar hukum. Karena apa? Karena memang sudah tidak berlaku lagi, atau memang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akibat baik secara formil maupun material bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan sudah ada dalam putusan MK. Jadi pun setelah MK mengabulkan, nah MK ini wajib untuk memuatnya dalam berita negara. Paling lambat kira-kira 30 hari lah ya. 30 hari kerja setelah putusan tersebut diucapkan. Nah, yang sering banget ada kekeliruan di sini, yang perlu aku sampaikan juga, ternyata MK itu tidak membatalkan undang-undang ya. Artinya, undang-undang tersebut tetap berlaku. Namun, pasal yang pasal yang di-JR-kan itulah yang diuji oleh MK apakah bertentangan atau tidak. Apabila bertentangan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tapi bukan berarti undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Dan putusan yang diucapkan atau yang diberikan oleh MK pun bersifat erga omnes. Artinya apa itu? Artinya setelah putusan tersebut diucapkan, itu berarti berlaku bagi semua orang. Iya, baik bagi pemohon atau juga bagi hakim MK-nya, dan memang seperti itu. Jadi emang kita semua pun terikat dengan putusan tersebut. So, nggak bisa nih dijadikan alasan. Misalnya, kita dalam perkara, so kita menjadikan pasal tersebut sebagai dasar hukum kita. Nah, ternyata pasal itu sudah tidak berlaku lagi. Dan kita mengajukan alibi, aku nggak tahu nih kalau misalnya pasal itu sudah tidak berlaku lagi. Aku nggak tahu kalau misalnya ada yang kayak gitu. Nah, itu nggak bisa gitu dijadikan argumen, atau argumennya kan aku nggak mengajukan. Oh, itu nggak bisa karena putusan MK ini erga omnes gitu, berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. So, next slide. Yang paling penting dari kita mengajukan JR ini juga terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing, karena nggak semua orang bisa mengajukan JR ternyata. Ini termaktub dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK yang mengatakan bahwasannya pemohon ini adalah orang yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya itu dilanggar oleh berlakunya pasal yang bersangkutan. Nah, ini secara eksplisit juga dijelaskan atau disebutkan siapa aja sih orang-orang tersebut. Yang pertama ialah adanya perorangan warga negara Indonesia, termasuk juga kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. So, yang kedua, bisa lihat di slide, ada kesatuan masyarakat hukum adat yang memang sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Yang ketiga ada badan hukum publik maupun privat. Yang keempat lembaga negara. Jadi itu udah eksplisit ya, maksudnya udah emang seperti itu gitu ketentuannya. Dan ini juga berkaitan dengan adagium yang sering banget kita dengar nih, yakni point di entre, point de action. Artinya yang tidak mempunyai kepentingan itu tidak bisa untuk mengajukan gugatan atau tindakan. Karena hanya orang-orang yang berkepentingan lah yang bisa mengajukannya. Pun sama halnya dengan JR. Di saat kita merasa kewenangan atau hak konstitusional kita terlanggar oleh adanya pasal tersebut, baru kita berhak untuk mengajukan JR.
Kalau misalnya kita ngerasa nggak ada hubungannya nih, maksudnya kita nggak terlanggar kepentingan maupun haknya, ya nggak bisa gitu. Jadi emang adagium tersebut masih diberlakukan ya di dalam ruang lingkup untuk mengajukan JR ini. So lebih jauh lagi kalau misalnya teman-teman ingin tahu gimana sih cara beracaranya atau bagaimana sih semacam prosedur dari segi berkasnya atau apa aja nih yang harus kita lengkapi, tenggang waktunya berapa. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di laman MK-nya langsung ya. Di sana emang udah jelas banget nih terkait dengan syarat dan lain sebagainya. Cuma aku di sini hanya menyampaikan dari segi yang generalnya aja. So I hope teman-teman enjoy this video. Jangan lupa juga untuk di like and comment. So teman-teman juga bisa nge-subscribe channelnya HMI Hukum Unsud di YouTube ya. Dan like video-videonya. Oke, thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.